Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan bertemu kembali dalam renungan hari ini. Masih membahas tentang anak yang hilang, di mana si bungsu sadar dan memiliki kesadaran untuk berbalik, bertindak, dan kembali kepada bapaknya. Beberapa waktu ini Bapak Gembala dalam khotbahnya membahas tentang sadar dan kesadaran. Karena itu judul hari ini adalah Wake Up and Act, atau bangun dan lakukan. Di dalam khotbahnya Bapak Gembala menggambarkan sebuah titik yang merupakan titik awal, yaitu titik saat berjumpa dengan Kristus. Masing-masing kita mempunyai titik awal yang berbeda-beda. Dalam proses perjalanan kehidupan, saat dalam titik awal itu, saat pertama kali kita bertemu dengan Yesus, biasanya kita mengalami kasih yang mula-mula, di mana mata kita tertuju kepada Kristus, segala sesuatu yang kita lakukan tertuju kepada Kristus. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang pencobaan, masalah, ujian menyertai, menghantam hidup kita, sehingga semakin lama kita semakin sibuk dengan pikiran kita sendiri, dengan persoalan kita sendiri, dengan pergumulan kita sendiri. Kita melupakan janji-janji yang Tuhan berikan. Kita melupakan bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Kita melupakan bahwa Allah memberikan kepada kita kasih karunia yang luar biasa. Bahwa Allah berjanji akan menyertai kita sepanjang jalan kita sampai pada titik akhirnya nanti. Tapi karena kesibukan kita sendiri, pergumulan kita sendiri, kita melupakan semua itu. Di dalam gambarnya tersebut, Bapak Gembala juga menuliskan bahwa biasanya pada titik awal itu kita memiliki iman kepada Tuhan. Hanya persoalan yang datang di dalam kehidupan kita mengikis iman tersebut. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu biru. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu mulus, yang selalu rata. Tetapi Tuhan menjanjikan penyertaannya, perlindungannya dalam tiap langkah hidup kita. Dan sebagai seorang pengikut Kristus, sama seperti Kristus telah lebih dulu memikul kayu salibnya, kita harus memikul kayu salib kita masing-masing. Menyangkal diri kita dan ikut Tuhan. Namun berapa banyak saat ini keadaan kita, apakah kita masih setia? Apakah kita masih tekun? Apakah kita masih berharap kepada Tuhan? Atau kita mulai mengandalkan pikiran kita sendiri? Kita mulai mencari jalan kita sendiri. Kita tidak mau diatur lagi sama Tuhan. Atau kita mungkin sudah semakin jauh dan semakin jauh dari Tuhan. Hanya saudara dan saya yang tahu di mana titik kita berada saat ini. Sebelum pada akhirnya kita menuju kepada titik akhir yang kekal. Hanya ada dua pilihan di titik akhir yang kekal itu, yaitu surga maupun neraka. Tuhan yang memberikan pilihan kepada kita untuk bebas memilih mana yang mau kita pilih. Tentu saja kita menginginkan hidup yang kekal. Kita mau hidup bersama dengan Kristus. Kita mau bertemu dengan Kristus. Akan tetapi perjalanan hidup kita, apa yang kita alami, itu tidak akan mudah. Karena kalau mudah, pastinya surga akan penuh, sedangkan neraka kosong. Sanggupkah kita membentuk diri kita sebegitu rupa sehingga kita memenuhi persyaratan yang Tuhan berikan? Apakah kita bisa mampu bertahan sampai akhir dalam pertandingan iman kita? Atau kita menyerah di tengah jalan? Saat ini saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, juga diri saya sendiri. Saya baca dari Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat pada kita pada waktu kita menjadi percaya. Ayat ini mengajak kita untuk bangun, untuk sadar dari tidur kita. Tetapi gak cuman bangun, gak cuman wake up saja, tetapi kita harus melakukan sesuatu. Kita harus punya kesadaran untuk melakukan sesuatu. Apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya lakukan supaya akhir hidup saya, titik akhir hidup saya nanti itu berada di surga? Apa yang harus saya lakukan? Yaitu kita harus menjaga kemurnian iman kita.
menjaga terus hubungan kita yang baik dengan Tuhan, dekat melekat kepada Tuhan, membiarkan Roh Kudus yang memimpin setiap langkah kehidupan kita, setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Kita lupakan ego kita, kita berikan seluruh pikiran kita, kita serahkan seluruh pikiran dan kehendak kita ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan tubuh jiwa roh kita ke dalam kasih setia Tuhan setiap saat, setiap waktu. Melayani Tuhan lebih lagi, tanpa hitung-hitungan. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kita tahu bahwa upah akan Tuhan berikan. Begitu banyak di dalam firman Tuhan tentang upah. Upah satu dinar sehari, upah tentang talenta dan sebagainya. Tuhan tahu bagaimana menghargai hamba-hambanya. Akan tetapi banyak dari kita yang saat ini masih belum bangun dari tidur kita. Bahkan belum sadar apa yang harus dilakukan. Kita masih terlena sama dunia ini. Kita masih mungkin menganggap, memang Tuhan, saya tahu Tuhan mau datang, tapi mungkin gak secepat ini. Kita menganggap remeh hal-hal seperti itu. Mari saudara, saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, juga diri saya sendiri mengingatkan bahwa seperti yang dikatakan Roma 13 ini, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi keselamatan itu, kedatangan Tuhan itu sudah lebih dekat lagi daripada saat kita menjadi percaya. Kapan waktu kita percaya? Mungkin puluhan tahun yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu, atau mungkin baru. Tapi yang pasti sekarang keselamatan itu sudah lebih dekat pada waktu kita menjadi percaya. Karena itu dalam gambar yang Bapak Gembala gambarkan tentang proses kesempurnaan, mengingatkan kepada kita dari titik awal saat kita berjumpa dengan Kristus, pada saat kita jatuh cinta pada Kristus, biarlah mata kita terus tertuju kepada Kristus. Kita terus memiliki iman kepada Kristus yang membawa kita kepada kesempurnaan. Oleh Roh Kudus kita diubah dari hari ke hari, disempurnakan, dimurnikan. Kita mengalami berbagai pencobaan yang Tuhan izinkan agar iman kita menjadi murni seperti emas pada saatnya nanti jika iman kita itu diuji. Sehingga pada saat Tuhan datang kedua kali, pada saat Tuhan menanyakan, adakah iman di bumi ini? Kita akan mengatakan, ya Tuhan, saya memiliki iman dan saya menjaga iman saya murni seperti emas. Dan kita juga tidak hanya mau senang-senang saja, tapi kita juga mau menjalani proses yang Tuhan berikan. Walaupun sakit, walaupun itu menyakitkan, tapi kita jalani dengan ucapan syukur. Tekun memikul kayu salib, sehingga pada akhirnya, di akhir hidup kita nanti, Tuhan mengatakan, layaklah kamu hambaku masuk ke dalam perjamuanku. Dan kita akan berkata, Tuhan, saya mengucap syukur karena saya bisa bersama dengan Engkau kekal untuk selamanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.